Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga kita semua sehat selalu dan berbahagia. Saya, Audi Tias Mega, senang sekali dapat menemani Anda dalam beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini lancar, mendapatkan barokah dan manfaat. Amin. Baiklah pemirsa, Mimbar TV hari ini akan kami sajikan untuk Anda dan kami siapkan berbagai program menarik. Dan tentunya Mimbar TV selalu mempersembahkan program-program yang menarik, berkualitas, membuka wawasan, dan menjadi informasi positif, inspiratif yang spesial untuk Anda hari ini. Semoga para pemirsa semuanya mendapatkan manfaat dari berbagai program yang telah kami sajikan. Pemirsa, dengan bangga kami persembahkan Mimbar TV hari ini. Dan selamat menyaksikan. Mimbar TV menjalin informasi selaras di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Dr. Haji Husnul Marom, Magister Hukum Islam, Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat dan sukses. Mimbar TV telah memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita semuanya, informasi-informasi yang terbaik bagi kita semuanya, sehingga Mimbar TV ini menjadi kebanggaan masyarakat Jawa Timur khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan Mimbar TV ini selalu berinovasi, inovasi-inovasi yang lebih baik sehingga banyak hal yang bisa diberikan manfaatnya kepada bangsa dan NKRI tercinta. Dan yang paling penting lagi, Mimbar TV ini adalah TV yang moderat, TV yang selalu menampilkan moderasi beragama di 38 kabupaten kota, tidak hanya di bidang pendidikan saja, tetapi sumber daya manusia khususnya ASN Kementerian Agama, dan SDM yang ada di masyarakat di Jawa Timur selalu diberikan motivasi yang terbaik, dan ini buktinya sudah banyak tayangan dari Mimbar TV yang luar biasa. Saya yakin Mimbar TV ini akan melejit dengan cepatnya karena disertai dengan teknologi yang tinggi, dan saya yakin mudah-mudahan Mimbar TV ini betul-betul menjadi televisi yang menjadi televisi tauladan bagi seluruh televisi yang ada di negeri tercinta, bahkan di dunia. Karena semuanya memberikan nilai-nilai kemanfaatan yang luar biasa bagi bangsa dan negeri tercinta Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, Rahayu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mimbar TV dimanapun berada, saya Ica Asifa kembali menjumpai Anda semuanya di program Guru Prestasi. Dan kali ini kita bersama dengan Dewan Guru MTSN 2 Ponorogo. Kita akan berbincang banyak tentang bagaimanakah beliau-beliau untuk bisa mendapatkan prestasi yang luar biasa dan bisa mengawal MTSN 2 Ponorogo hingga menjadi madrasah yang terbaik. Baik, kita sudah bertemu dengan Ibu Hevin Dwi Rivian Julianti SPD MPT. Assalamualaikum Ibu. Ya, kita kali kedua ini tampil bersama ya. Kemudian ada juga Ibu Sri Rahayu MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para bunda yang cantik-cantik ini bagaimana, seger sepertinya Ponorogo sehat? Alhamdulillah Tetap sehat ya. Baik, kita bicara tentang guru prestasi yang pastinya itu akan bisa membuat selangkah lebih maju ketika madrasah kita dipublish di media sosial ataupun di media elektronik. Ibu bisa kira-kira, saya ingin mengenal nih profilnya Ibu Hevin seperti apa dan Bu Sri juga seperti apa. Boleh Bu Hevin terlebih dahulu? Terima kasih untuk profil saya. Nama saya Hevin Dwi Julianti MPD. Saya lulusan untuk S1 dari Universitas Jember, kemudian S2-nya kami dari UNS. Lulus di tahun 99, di S1 saya di tahun 2000 sudah PDP. Saya di 2005 saya alhamdulillah punya PTN. Begitu. Dan mulai dari tahun 2005 ya kami berada di MTSN 2. Berada di sini ya. Oke, begitu. Baik, Ibu Sri bagaimana nih? Saya ingin mengenal lebih jauh nih Bu Sri seperti apa. Nama saya perkenalkan Sri Rahayu. Saya guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya lulusan S1 STKIP PGRI Ponorogo. Kemudian saya melanjutkan studi di Undip Muhammadiyun, baru lulus tahun kemarin. Ya. Kemudian saya mengajar di MTSN 2 mulai tahun 2019. Lumayan juga ya. Ya. Baik Ibu, bicara tentang prestasi guru nih. Sebetulnya ketika kita bicara tentang prestasi guru, adakah moto ataupun kiat-kiat tersendiri sehingga Bu Hevin dan Bu Sri bisa berprestasi di Ponorogo? Gimana itu? Untuk kiat-kiat sebenarnya untuk setiap hari saya hanya cukup untuk berfokus pada untuk pengembangan diri. Begitu ya? Ya, untuk peningkatan SDM. Jadi kalau kita akan sudah berproses untuk pengembangan diri di setiap hari, di saat kita mendapatkan tugas ataupun kita memang mengikuti event guru berprestasi ataupun event yang lainnya, insya Allah kita sudah siap. Ya. Kalau Bu Sri bagaimana? Ya. Untuk lihat itu saya mulai dengan mengenali bakat dan minat kita. Ya. Ya, setelah kita bisa mengenali bakat dan minat, otomatis kita bisa maksimal. Kemudian otomatis juga hasilnya juga maksimal. Begitu. Ya. Kemudian motivasi yang tinggi untuk meraih prestasi. Kemudian kita selain pendidik kan juga terdapat tugas-tugas tambahan yang lain. Tentunya kita harus menetapkan prioritas dan mengelola waktu. Ya. Sehingga bagaimana harus kita dahulukan agenda kita. Kemudian kita senantiasa harus menjadi pembelajar. Dengan adanya seperti itu kita kan ada pelatihan-pelatihan seperti pintar, ini bisa kita lakukan untuk menambah kualitas pendidik. Dan tentunya meningkatkan kita mengikuti latihan studi lanjut. Begitu. Ya, misalnya saya sudah lulus S2. Ya. Semoga saja saya bisa mengikuti beasiswa yang mungkin diberikan oleh Kemenak. S3 itu harapan begitu. saya juga. Ya. Ada peluang diharapkan Ada peluang. ya. Ini sangat saya Betul. sangat memang Berharap suka, sekali. ya, berharap. Agar bisa untuk pengembangan diri itu Ya. tadi ya. Oke. Terus kemudian kita juga sering melakukan penelitian. Oh iya. Dalam pembelajaran kita lakukan penelitian, kemudian kita dokumentasikan sehingga kita punya bahan
untuk nanti kita buat misalnya best practice dan lain sebagainya. Iya. Kemudian kita juga bermimpi dan berpikir besar. Dan selain itu terakhir kita juga harus berkumpul dengan orang-orang berprestasi. Paling Sehingga- tidak yang frekuensinya sama betul. dan paling tidak di atas Iya. kita lah ya, kemampuan dan betul. segala macamnya. Ya, sehingga kita nanti menjadi aliran yang positif lah untuk memberikan kita itu semangat untuk berprestasi. Begitu. Oke. Luar Jadi biasa. selain itu kiat-kiat dari saya. Ya, ya. Jadi no toxic. Jadi ada beberapa hal yang memang harus dicermati ketika kita ingin mengembangkan sumber daya diri kita untuk bisa meraih prestasi tersebut. Baik, ada SDM, kemudian ada motivasi, ada apalagi tadi yang sudah sempat saya catat. Motivasi, kemudian SDM-nya dan penelitian. Ya. Nah, pemirsa, nanti itu akan kita ulik kembali apa sih sebetulnya motivasi dari Bu Sri, kemudian dari Bu Hevin, dan bagaimana beliau bisa mengembangkan diri sampai dengan menuju prestasi yang luar biasa yang didapatkan. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmud SAG MPDI, Kepala MTS Negeri 2 Ponorogo, menyampaikan apresiasi dan luar biasa pada Mimbar TV yang mana hadir di setiap madrasah dan kali ini berada di Kota Riok Ponorogo. Tentunya ini energi baru bagi kami untuk bagaimana mengembangkan dan memberikan sesuatu yang terbaik untuk madrasah, dan ini sangat positif tentunya hadirnya mimbar ini di madrasah sehingga
bagaimana kita bisa dikenal, bagaimana kita bisa diterima di informasi apa yang ada di madrasah kita ini adalah salah satunya adalah dengan program Mimbar ini. Lanjut dan terus berkembang, dan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, Guru Prestasi kembali menjumpai Anda masih dengan ibu-ibu kita yang luar biasa dari MTSN 2 Kabupaten Ponorogo. Dan Ibu, tadi kita sudah bicara tentang SDM, kemudian motivasi dan riset penelitian. Nah, untuk bisa mengembangkan SDM-nya Ibu Hevin dan Ibu Sri, apa yang dilakukan oleh Bu Hevin dan Bu Sri? Bu Hevin terlebih dahulu, monggo. Terima kasih. Untuk peningkatan SDM tentunya saya mengikuti pelatihan dan juga kebetulan kemarin saya berkesempatan untuk menjadi FASDA, fasilitator daerah, di mana saya harus bisa menyampaikan apa materi yang dari pusat yang kita sampaikan kepada saya harus menyampaikan ke masyarakat luas, yaitu Bapak Ibu guru yang ada di Kabupaten ini. Selain itu saya juga berusaha untuk bergabung di circle-nya guru-guru yang memang berprestasi, karena saya selaku pembina Olimpiade Matematika, sehingga saya malah lebih banyak di medsos itu bergabung dengan grupnya Bapak Ibu guru sebagai pembina Olimpiade. Seperti itu, sehingga dari apa yang saya terima, materi yang saya terima itu akan kami sampaikan kepada siswa binaan Olimpiade, utamanya matematika. Seperti itu, dan harapan kami dari madrasah tentunya siswa binaan kita bisa meraih prestasi. Begitu ya. Oke. Bagaimana dengan Bu Sri? Apa nih Bu Sri untuk bisa penggalian dan pengembangan SDM-nya Bu Sri sendiri? Untuk menggali SDM tentunya kita ikuti pelatihan sesuai dengan pendidik. Kita kan kompetensinya pendidik. Betul. Jadi kita ikuti pelatihan sesuai dengan kompetensi kita. Kemudian selain itu kita tadi melanjutkan studi. Jadi melanjutkan tadi dari mungkin S1, S2, dan kemudian S3. Nah, kemudian mungkin ada keberatan terhadap banyak faktor yang mungkin menuju ke pendidikan yang tinggi itu kita kesulitan. Itu ada solusi kan dari Kementerian Agama, adanya beasiswa itu. Ya, kemudian itulah yang saya tunggu, mungkin bisa bergabung dengan beasiswa tersebut dan bisa melanjutkan studi lebih lanjut. Begitu ya. Saya tertarik ketika Ibu mengatakan tadi ada riset, ada penelitian. Nah, penelitian sampai detik ini yang membuat mungkin salah satu penelitian itu bisa yang mengangkat Ibu berprestasi, tentunya begitu ya. Penelitian dalam hal apa itu kalau boleh tahu? Kalau saya penelitian tentang proses pembelajaran. Di sini saya dalam pembelajaran itu memberikan inovasi-inovasi. Misalnya saya menggunakan media di situ yang menarik siswa. Tidak hanya buku paket, jadi video seperti buku 3G itu membuat siswa itu menjadi semangat untuk mengikuti. Kemudian aplikasi penilaian yang memudahkan tidak hanya siswa tetapi guru. Oh begitu. Ya, seperti kuisis itu sudah ada analisisnya. Jadi guru sudah ada parameternya. Iya, sudah tidak perlu kita mengoreksi secara manual. Oh begitu. Jadi sudah tampak nilai juga, kemudian analisisnya soal ini sudah layak atau masih perlu diganti, itu nanti sudah ada. Itu terdetek ketika Ibu memasukkan nama siswanya atau ada simbol-simbol yang harus diisikan di dalam aplikasi itu? Contoh untuk aplikasi khusus itu adalah kita membuat link, kemudian kita berikan ke siswa. Kemudian kita bisa melihat secara langsung, kemudian anak mengerjakan, itu terpantau. Bisa kita tampilkan di dalam kelas, di videonya siapa yang sudah selesai dan belum. Kita tampilkan nanti nilai juga sudah ada.
sampai analisis soalnya. Transparan secara digital. Betul. Luar biasa. Ya. Ini terobosan yang menarik sehingga siswa tidak akan merasa bosan Betul. ketika ada metode yang seperti ini begitu ya. Itu anak malah kadang-kadang kapan tuh kuisnya lagi? Minta nambah. Seperti itu. Karena ada suara-suara juga yang Iya, lagunya seperti itu. Ya. Ya, saya jadi tertarik pengen masuknya kelasnya Busri nih. Silakan. Iya, memang ketika kita kan menjadi orang yang berprestasi pasti ada tantangan. Betul. Jadi apa yang bisa kita pertanggungjawabkan dengan dibalik prestasi-prestasi itu begitu kan. Nah, Bu Hevin, ketika sudah menjadi guru yang berprestasi, kita jadi bertanya lagi nih, ini prestasinya Bu Hevin di bidang apa sih kalau boleh tahu? Untuk yang pertama itu juara 1 guru prestasi tingkat kabupaten pada 2017. Kemudian di tahun 2022 itu juga sama, yaitu guru prestasi juga juara 1 kabupaten. Di tingkat kabupaten. Iya. Oke. Kalau Bu Sri prestasinya di bidang apa? Ya. Saya juga menulis kemarin tahun 2019 itu saya menulis ikut PPK di PGRI kabupaten, saya ikut kampus guru besar. Kemudian untuk tahun 2024 ini saya alhamdulillah mendapat juara 1 guru madrasah inovatif dalam rangka Hari Amal Bakti dan Agama ke-78. Begitu ya. Baik. Kita akan gali lagi inovatifnya Bu Sri di mana nih? Begitu ya. Dan juga tentunya apa sih harapan Bu Sri dan Bu Hevin sebagai guru yang berprestasi untuk Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Teman-teman dan pemirsa dimanapun berada, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Nastain MPDI, Kasih Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Alhamdulillah, mimbar pembangunan agama yang selama ini kita kenal sudah bermetamorfose ke digital. Alhamdulillah, ini satu kebanggaan bagi kami sebagai warga Kemenak. Semoga keberadaannya semakin menginspirasi kita, semakin memberikan informasi yang bermakna dan bermanfaat bagi kita semuanya. Insya Allah yang disampaikan oleh Mimbar TV akan menjadi bagian dari informasi dan bagian dari ilmu kita yang ada di bawah. Apa yang terjadi di Jawa Timur insya Allah menjadi bagian yang menginspirasi kita, dan Mimbar TV hadir di sini. Terima kasih atas kehadiran Mimbar TV. Salam dari Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa Mimbar TV dimanapun Anda berada, segmen yang terakhir sudah akan kita akhiri. Tetapi sebelum itu kita akan kembali berbincang bersama dua ibu-ibu kita yang berprestasi di MTSN 2 Kabupaten Ponorogo. Baik, Bu Hevin, ini kita sudah ada di tahun 2024. Yang pasti prestasi yang sudah Ibu raih dengan Bu Sri itu ada progres kah nanti di 2024, dan kira-kira 2024 Ibu berdua mau apa dengan prestasi itu? Mau stagnan atau dinaikkan atau memang ya cukup di sini aja Mbak Ica atau seperti itu? Monggo Bu Evi disilakan. Ya, tentunya saya ingin naik karena kemarin mendapatkan juara di tingkat kabupaten juara 1. Insya Allah nanti untuk tahun depan kita persiapkan untuk mengikuti guru berprestasi tingkat nasional. Begitu ya, tingkat nasional. Karena luar untuk biasa. yang tahun yang kemarin itu ada di kabupaten dulu ya. Jadi tidak seperti dulu. Kalau yang dulu di tahun 2017 itu harus mengikut yang kabupaten dulu, dapat Betul, juara 1, betul. bisa ikut ke provinsi, setelah itu baru ke nasional. Ya, Kalau sekarang yang ini teknisnya udah- beda. Ya, online, jadi kita juga upload semua persyaratan, baru ditentukan dari pusat Layak tidaknya. 3 guru untuk presentasi di pusat. Oh begitu. Terverifikasi secara administrasi terlebih dahulu. Jika memang oke, maka lanjutkan. Ya. Begitu ya. Baik, bagaimana dengan Bu Sri? 2024 nih Bu. Ya, kalau saya otomatis ingin untuk meningkat. Dengan langkah, insya Allah saya akan mulai menulis buku. Wow. Ini buku yang keberapa nih Bu Sri kalau boleh tahu? Bukunya masih belum banyak. Oh, masih on Iya. the way lagi. Iya, Kira-kira ini ada masih- sudah berapa yang sudah terbit nih? Kalau saya belum saya cetakkan secara apa nama masih buku tersimpan ya. Jadi saya ingin menulis puisi. Bu. Oh, kumpulan puisi Ya, saya karya coba Ibu nulis Sri. puisi, ya. Oke. Jadi saya ingin membagikan juga ke anak-anak. Kalau saya juga bisa, yakin anak-anak termotivasi nanti. Begitu. Kalian bisa, bagaimanapun bentuknya. Seperti itu. Ya, berarti nanti 2024 Bu Sri akan bikin karya pemirsa. Ya. Kita akan tunggu nih buku dari Bu Sri, dan memang harus ada bukti fisik ya. Betul. Ketika kita sudah berprestasi, maka siapapun akan menanyakan bukti fisiknya seperti Ya. apa gitu ya. Ya. Kalau misalkan memang mau dibukukan, maka isi bukunya itu seperti apa gitu. Nah, akhirnya apakah ada nanti terobosan-terobosan baru di tahun 2024 selain buku puisi tadi? Ya. Tadi menindaklanjuti yang dikatakan Bu Evin ya, terkait dengan standar guru berprestasi tingkat atas. Itu kalau saya mengikuti yang inovasi itu harus mempunyai karya. Ya. Salah satunya buku ini yang akan saya coba untuk Oke. menulis. Ya. Seperti itu. Berarti memang harus ada besutan yang layak untuk bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Baik, kemudian yang terakhir Ibu Evin, harapan Ibu di tahun 2024 seperti apa? Baik tentang karya-karya Ibu, baik tentang progres Ibu, baik juga tentang ada rencana dan motivasi apa buat pemirsa yang ada di rumah.
Harapan kami tentunya dengan prestasi kami ini untuk tahun 2022 saya, Pusri 2024 ya. Saya pribadi ini Teja selaku dari pimpinan kami dapat tugas sebagai tim penjamin mutu. Tentunya saya sangat ingin di tiap tahun yang juara satu dari MTSN 2 Ponorogo. Oh, luar biasa. Ya, ada bibit-bibit unggul yang lain ya. Ini Bu Sri juga sudah menyiapkan untuk yang tahun berikutnya. Ya, betul. Motivasi untuk di tahun ini. Baik, Bu Sri bagaimana? Ya, untuk saya ya sebagai acuan untuk maju semangat agar saya lebih semangat belajar, berkompetisi, menjadi guru berprestasi. Yang khususnya saya di MTSN 2 Ponorogo di bawah naungan Kementerian Agama. Kemudian untuk Bapak Ibu guru, rekan-rekan guru yang lain, harapan saya semoga bisa menjadikan motivasi juga untuk ayo kita berprestasi. Kemudian untuk peserta didik, tentunya saya dengan kita memberikan contoh atau teladan ke anak didik, mereka akan lebih percaya diri untuk berprestasi juga. Karena sudah ada uswah. Betul, karena sudah ada Bapak Ibu guru yang berprestasi, otomatis siswanya juga akan semangat berprestasi. Begitu ya. Kemudian untuk madrasah, harapannya ya semoga membawa nama harum madrasah dan otomatis mengajak atau meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya untuk madrasah Sanawiyah Negeri 2 Ponorogo. Betul. Dan itu menjadi satu marketable yang luar biasa ketika para masyarakat ingin mendaftarkan putra-putrinya di MTSN 2 Ponorogo ini, yang pastinya melihat, ini gurunya keren gitu kan, berprestasi dan lain sebagainya. Terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk bisa kita berbincang. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah tadi bincang santai kita bersama dua Ibu yang berprestasi luar biasa dari MTSN 2 Kabupaten Ponorogo. Dan saksikan terus channel Mimbar TV dimanapun berada. Saya Ica Asifa, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.